Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para zu'ama, aparatur negara, para tentara, polisi dan kepala desa yang hadir, yang saya cintai, Tantretan Sedajeh. Betul ya? Hampir betul. Teman-teman semua, senang sekali malam hari ini saya bisa menjadi bagian dalam peristiwa bersejarah di Pamekasan, Madura. Masya Allah, kalau melihat jumlah yang hadir, wajah-wajah penuh semangat. Sebelah kanan ini wajah-wajah para mujahidin ini, Masya Allah, calon-calon pembebas Masjidil Aqsa. Amin, amin, amin. Para penerus Asy-Syahid Yahya Sinwar. Amin. Sebelah kiri para mujahidah. Amin. Masya Allah, kaum muslimah tangguh Amin. yang akan mendidik anak-anak mereka menjadi para mujahidin, yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan para syuhada Gaza. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein bin Aji Muslim. Saya asli orang Bogor. Bogor, ayah saya orang Garut, ibu saya orang Bandung. Kami keluarga Ahlu Sunda wal Jamaah. Alhamdulillah. Bagaimana saya bisa terdampar di Gaza selama 12 tahun? Sebagian mengira saya datang karena sebagai aktivis atau sebagai jurnalis. Sebetulnya saya ini datang ke Gaza dalam rangka hijrah. Tepatnya saya diwakafkan oleh bapak saya almarhum untuk tinggal di Gaza dan berkontribusi, berperan dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Takbir! Ayah saya anaknya nggak banyak, cuma 16. Jadi satu anak diwakafkan ke Gaza, nggak kerasa masih ada 15 lagi. Alhamdulillah, 2010 saya meninggalkan Indonesia dalam sebuah konvoi kemanusiaan Asia to Gaza dengan misi menembus blokade Gaza. Alhamdulillah, 2011 tanggal 5 Januari saya tiba di Gaza. Sampai Gaza kami dikontrak oleh lembaga medis Indonesia, lembaga Mercy, untuk membangun rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah, yang sekarang beroperasi dan menjadi pusat pengobatan ratusan ribu warga Gaza yang ada di utara. Kemudian 2012 saya kuliah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus terbaik yang ada di Palestina. Lulusan kampus ini orang-orang besar. Ismail Haniyah itu lulusan kampus ini. Itu senior saya di kampus. Yahya Sinwar almarhum Asy-Syahid juga lulusan kampus ini. Abu Ubaidah jurubicara Al-Qassam juga lulusan kampus ini. Alhamdulillah, selesai syariah, saya kuliah lagi diploma jurusan Asy-Syu'un Al-Israiliyah. Itu satu-satunya di dunia, cuma ada di Gaza. Jurusannya namanya urusan keisraelan. Jadi saya mempelajari Israel dari semua dimensi, sejarah, budaya, politik, sosial, ekonomi, finansial, militer. Sampai sekarang saya bisa bahasa Ibrani, bahasa Israel. Alhamdulillah. Kemudian 2014 saya juga mendapat bonus dari Allah Ta'ala, bisa mempersunting seorang gadis muslimah penghafal Quran dari Gaza. Alhamdulillah. Saya nggak ada rencana nikah di sana, nggak ada rencana kuliah di sana, tapi Masya Allah, ya kalau hijrah kita memang untuk mewakafkan diri kita untuk Allah, fisabilillah, Allah kasih banyak bonus-bonus di medan perang, Masya Allah. 12 tahun di Gaza, saya merasakan berkali-kali agresi militer ke Gaza. Tahun 2012 kami digempur selama 8 hari dalam pertempuran bernama Hijratus Sijil.
Kemudian tahun 2014 kami digempur selama 50 hari. 2021 14 hari, dan terakhir 2023 sampai hari ini masih berlangsung. Dan saya sempat merasakan genosida itu selama 40 hari. Sebelum akhirnya tanggal 14 November saya dievakuasi dari Gaza oleh Kementerian Luar Negeri. Selama saya di Gaza, saya sering sekali mengisi kajian-kajian seperti ini di Gaza. Saya diminta untuk memberikan materi di masjid-masjid, di kampus-kampus. Dan ketika saya bicara di depan warga Gaza, ada 3 hal yang hampir tidak pernah saya lupakan untuk disampaikan. Saya bilang kepada mereka, wahai saudara-saudara keluarga Gaza, ada 3 hal pesan dari Indonesia. Pertama, ada titipan salam dari warga Indonesia untuk kalian semua. Warga Gaza mendengar salam dari kita saja itu sudah terharu. Lalu mereka semua berbondong-bondong menyampaikan pada saya, sampaikan juga salam kami untuk warga Indonesia. Itu nggak hanya di satu momen ya. Saya ketemu ibu-ibu di pasar, ketemu para dosen di kampus, ketemu teman-teman di lapangan futsal, ketemu para mujahidin di medan perang Bangkalan Militer. Mereka selalu menyampaikan hal yang sama kepada saya. Mereka bilang, Akhi Muhammad Hussein, lama tirja ala Indonesia, salimal ahbabina ke Indonesia. Kata mereka, wahai Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti panjenengan pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam merindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu, pada kesempatan malam hari ini, kami sampaikan amanat salam dari warga Gaza, dari kaum prianya, kaum wanitanya, anak-anaknya, mujahidinnya, untuk antum semua di sini dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan kedua, saya sampaikan kepada mereka di Gaza. Saya atas nama 200 juta umat Islam Indonesia, mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kami belum maksimal dalam memperjuangkan kalian. Kalian berdarah-darah di Gaza. Kalian tidur kelaparan, kehausan. Kalian dibombardir setiap hari. Namun semangat kami warga Indonesia ini kadang masih naik turun, betul? Kita belum konsisten. Mereka dijajah setiap hari, kita semangatnya kadang setahun sekali, setahun 2 kali. Saya minta maaf kepada mereka. Dan mereka bilang, enggak masalah. Banyak negara-negara dunia yang telah mengecewakan Gaza, mencampakkan Gaza. Bahkan negara-negara Arab sekitar mereka. Mereka marah, mereka kecewa. Tapi demi Allah, pengakuan warga Gaza pada saya, mereka bangga terhadap Indonesia. Ketika saya sampaikan di hadapan warga Gaza, Indonesia sejak kemerdekaannya tahun 45 sampai detik ini tidak sudi mengikat hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia menolak untuk berhubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia tidak pernah mengakui ada namanya negara Israel, dan Indonesia punya hutang budi kepada warga Palestina, dan Indonesia akan memperjuangkan Palestina sampai kalian merdeka. Takbir! Pesan ketiga saya kepada warga Gaza, keberadaan saya di sini di Gaza bukti bahwa kalian warga Gaza tidak sendirian. Itu kata saya. Ada 200 juta umat Islam Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian sendirian. Sekiranya seluruh dunia memblokade Gaza, sekiranya seluruh dunia meninggalkan Gaza, mencapakan Gaza, demi Allah, saya bilang, ada 200 juta umat Islam Indonesia yang siap mengorbankan darah dan nyawa mereka demi membantu perjuangan warga Palestina sampai mereka mendapatkan udara kebebasan dan merdeka sebagaimana kita telah merdeka. Takbir! Masya Allah. Warga Gaza ini ketika melihat pemuda ya yang apa bahasanya itu ya, yang kecil gitu ya, dari Indonesia, mereka kaget sebetulnya. Kamu ngapain meninggalkan kedamaian di Indonesia, meninggalkan semua fasilitas, dan kamu tinggal di Gaza, tempat terblokade, bombardir sana sini? Saya bilang kepada mereka bahwa sebetulnya impian anak-anak muda Indonesia itu adalah masuk dan berjuang di Gaza. Betul?
Itu impian kita semua. Namun kan ya kondisi hari ini, keterbatasan hari ini membuat peluang itu enggak semua bisa merasakannya. Maka saya sangat menikmati sekali setiap detik, setiap menit yang saya habiskan di Gaza itu saya nikmati sekali itu. Ya, memang ada ketakutan, kadang ada jet tempur lewat di atas kepala tiba-tiba. Ada tank-tank baja. Memang itu sesuatu hal yang biasa di Gaza itu. Dan saya sudah siap dengan segala risikonya. Ketika saya di pesawat di Soekarno-Hatta 2010, ketika saya berpisah dengan keluarga saya sempat mengirim SMS. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Facebook sudah ada, tapi saya ngirim lewat SMS. Saya bilang gini ke ayah saya, Bapak, doakan semoga Husain syahid di Gaza. Itu doa saya. Karena saya pernah belajar dan saya pernah diajarkan bahwa di antara keutamaan orang yang syahid itu adalah masuk surga jalur VIP tanpa hisab. Kedua, orang yang syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga dan kerabat. Masya Allah, itu keutamaan yang pasti diimpikan oleh kita semua. Saya berdoa, ya Allah, semoga saya syahid di Gaza. Qadarullah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun tinggal di Gaza. Ternyata seorang Muhammad Husain belum pantas mendapatkan kemuliaan syahid fisabilillah. Memang syahid ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah syahid ketika hidup, mereka akan dapat syahid ketika meninggal. Apa itu syahid ketika hidup? Mereka yang sudah selesai dengan dunia, mereka yang sudah tidak mengejar apa-apa, mereka yang sudah mengikhlaskan hidupnya untuk berjuang fisabilillah. Tapi hikmahnya, ya, saya belum syahid, akhirnya saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini, bisa berbagi informasi. Dan pesan terpenting yang ingin saya sampaikan dalam hari ini, kita tadi melihat tayangan bagaimana penderitaan warga Gaza ini tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tidak pernah ada bencana kemanusiaan yang lebih parah seperti yang terjadi di Gaza hari ini. Barusan beberapa menit yang lalu saya dikirim foto dari teman saya di Gaza. Anak-anak sedang bermain di halaman masjid yang sudah hancur, dibom oleh Zionis. Dalam 19 hari terakhir di wilayah utara jalur Gaza sudah 770 nyawa dibunuh dalam waktu 2 minggu. Itu hanya di utara. Tadi malam ketika kita sedang tertidur lelap, di wilayah selatan Khan Yunis, satu keluarga Al-Farra dibantai oleh Zionis, 27 syahid, 11 diantaranya anak-anak. Bicara Gaza, kita tidak akan habis membahas penderitaan mereka. Namun ingin saya tegaskan di sini bahwa kita berkumpul di sini bukan untuk menangisi Gaza. Kita berkumpul di sini tidak untuk meratapi penderitaan Gaza, karena warga Gaza tidak pernah minta dikasihani. Warga Gaza tidak pernah minta diratapi. Mereka selalu mengatakan kepada dunia, kami dengan segala penderitaan yang kami miliki, kami rasakan, kami bersyukur pada Allah karena kami dipilih untuk menjadi hamba-hambanya yang melawan setan terbesar hari ini bernama Zionis. Zionis ini adalah penjahat terbesar dunia. Track record mereka, sejarah mereka, Bani Israil itu apa? Mereka pembunuh para nabi, mereka perusak dunia, mereka adalah orang-orang zalim yang selama ini mengontrol dunia dan memporak-porandakan dunia. Dan Allah tidak memilih sembarangan hamba-hambanya untuk bisa menghadapi mereka. Maka itulah bagi warga Gaza, menghadapi Zionis Israel adalah sebuah kemuliaan. Karena dari 2 miliar lebih umat Islam yang ada di dunia ini, hanya 2,3 juta yang Allah pilih untuk bertahan menghadapi Zionis. Dan mereka gak pernah minta dikasihani. Maka kita yang harus kasihan pada diri kita sendiri. Dulu sebelum saya ke Gaza, saya berpikir bahwa seluruh dunia merdeka kecuali Palestina terjajah. Itu pikiran saya dulu. Itu yang saya pelajari di sekolah. Ketika saya masuk ke Gaza, hidup bersama warga Gaza belasan tahun, baru saya tersadar ternyata
kenyataannya, hakikatnya seluruh dunia terjajah kecuali Gaza yang merdeka. Apa buktinya? Tadi kita sudah mendengar pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan mengajak teman-teman semua mentadabburi ayat pertama saja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Subhanalladzi, masjidat asra yang memperjalankan bi'abdi seorang hambanya lailan di malam hari dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, seorang akademisi Palestina, seorang ilmuwan, seorang researcher, dia mengatakan dalam bukunya At-Tahdid Al-Strategi fi Tahrir Masjidil Aqsa, ternyata ayat ini tidak hanya sedang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Ternyata minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ini cara Allah meringkas visi misi Nabi Muhammad SAW di dunia. Dalam bahasa Arab ya, ini kan banyak anak santri ya. Saya juga anak santri, saya seumur hidup tinggal di pondok pesantren. Dalam bahasa Arab, min dalil alal bidayah, artinya permulaan. Ila dalil alal nihayah, ujung. Al bidayah wan nihayah. Perjuangan Nabi SAW dimulai dari Masjidil Haram dengan tujuan akhirnya adalah pembebasan Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi ini dua masjid enggak boleh dipisah. Hanya ada dua masjid di dunia ini yang namanya langsung turun dari langit. Allah yang menamakan Masjidil Haram, Allah yang menamakan Masjidil Aqsa. Itulah kenapa Nabi SAW setelah membebaskan Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, beliau langsung mengarahkan pedang-pedangnya, mengarahkan ke kotanya menuju Masjidil Aqsa. Dan hari ini ada usaha dari Barat, propaganda Zionis dan Amerika serta keroncong-keroncongnya, mereka berusaha memenggal potongan ayat ini. Makanya hari ini umat Islam dikasih akses seluas-luasnya tentang Masjidil Haram. Yang mau umroh silakan, puluhan kali setahun. Yang mau haji silakan, berkali-kali, nggak akan ada pembatasan. Fasilitasnya Masya Allah, air zam-zam nggak habis-habis. Tapi awas, jangan kalian berani-berani membicarakan Masjidil Aqsa. Itulah kenapa kita dibuat bodoh, dibuat lalai terhadap Masjidil Aqsa. Dan itu sengaja, itu propaganda. Agar apa? Agar kita umat Islam ini pincang. Itu adalah salah satu sebuah balancing, keseimbangan. Kalau umat Islam mau hidupnya berkah, umat Islam mau hidupnya jaya, mau hidupnya kuat, dua masjid ini harus dalam keadaan di bawah kekuasaan umat Islam. Dan hari ini, kenapa saya katakan semua dunia terjajah kecuali Gaza? Setiap bulan Ramadan kita dipertontonkan di televisi bagaimana Masjidil Aqsa ketika umat Islam di 10 hari terakhir Ramadan sedang tarawih, sedang i'tikaf, sedang bermunajat, sedang beribadah, mereka diserang habis-habis oleh Zionis. Pernah lihat videonya ya? Setiap tahun itu Masjidil Aqsa diinjak-injak, dibakar, dikencingi, dirobek mushaf-mushafnya, diinjak-injak sejadah tempat sujud umat Islam. Namun apa yang dilakukan umat Islam dunia hanya menangisi dari balik layar kaca, hanya mengutuk, marah-marah, frustasi, tapi tidak ada satupun tentara dari negara-negara Muslim yang bisa menembakkan satu aja amunisinya, pelurunya ke Israel. Tidak ada. Tidak hanya Indonesia, Turki, kemudian Malaysia, kemudian Bahrain, kemudian Saudi Arabia, nggak ada. Hanya ada satu kekuatan, satu masyarakat kecil di dunia yang ketika melihat Masjidil Aqsa dinodai, diinjak-injak, mereka tidak menunggu restu dari PBB untuk membalas. Mereka langsung
mentarget Tel Aviv dengan ribuan roketnya. Siapakah mereka? Gaza. Para pejuang Gaza. Di situ saya terbuka. Oh, kenapa Gaza ini bisa membalas, bisa memberikan pelajaran keras terhadap Zionis? Karena mereka tidak terjajah, tangan mereka tidak terbelenggu. Tapi 2 miliar umat Islam di dunia ini, negara-negara yang ngaku negara muslim, negara penduduk muslim, semua terbelenggu, semua terjajah, semua diperbudak oleh Barat, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan, melindungi Masjidil Aqsa yang harusnya mereka perjuangkan dengan darah dan dengan nyawa mereka. Jadi sekarang yang ternyata merdeka dan bebas itu kita atau Gaza? Gaza. Kita atau Gaza? Gaza. Maka kalau kita ngasih donasi ke Gaza, jangan berpikir bahwa mereka yang butuhkan kita. Terbalik, kita yang butuhkan mereka. Harusnya kalian ini umat kaum muslimin, yang muslimin, yang pria, harusnya kita yang sekarang berdarah-darah menjaga Masjidil Aqsa, melawan Zionis di Gaza. Tapi karena kita masih diperbudak oleh Barat, perjuangan kita sekarang sedang diwakili oleh kaum wanita di Gaza, diwakili oleh anak-anak Gaza di sana, dan mereka yang sekarang sedang berdarah-darah, mereka yang sedang terluka, perih. Demi apa? Demi menjaga kehormatan kita umat Islam. Jadi bukan mereka butuh kita, kita yang butuh mereka. Makanya ada satu hadis dari Nabi SAW, ini diriwayatkan oleh Maimunah. Ini hadis tolong dipelajari dan dicermati seksama, terutama oleh para ulama untuk disampaikan lagi ke umat. Ada seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Maimunah, maulatun Nabi, pembantu perempuan Nabi SAW, datang ke Nabi Muhammad SAW dalam sebuah kajian. Dia instruksi. Qalat ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Jadi perlu diingat, Maimunah ini ada dua, ada istri Nabi, ada pembantu Nabi. Yang bertanya ini pembantu Nabi, maulatun Nabi. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, berikan kami instruksi, berikan saya instruksi, fatwa, perintah, apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Dahulu ketika Nabi masih hidup, wilayah Palestina itu namanya bukan Palestina. Dulu disebutnya oleh Romawi, oleh dunia disebutnya Ilya. Ilya ini bahasa Romawi. Tapi Nabi SAW nggak mau menyebutnya Ilya. Nabi menyebutnya Baitul Maqdis. Itulah penamaan Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengubah Yasrib menjadi Madinah, Nabi mengubah Ilya menjadi Baitul Maqdis. Dan ini pertanyaan, Mbak. Ini pertanyaan itu nggak logis. Ini nggak nyambung. Kenapa? Karena hari itu Baitul Maqdis sedang jadi pusat geopolitik dunia. Baitul Maqdis hari itu sedang diperebutkan oleh dua kekuatan besar, imperium besar, yang bernama Romawi dan Persia. Ini adalah satu topik, satu pembahasan yang hanya dibahas oleh orang-orang besar, oleh para politikus, oleh para raja, oleh para jenderal. Tapi kok ada seorang pembantu perempuan datang ke Nabi membahas masalah ini. Contoh ibu-ibu deh. Ibu-ibu nih, pernah gak ibu-ibu pagi hari ke pasar tradisional beli belanja sayur, ya? Jawab ibu-ibu ya. Belanja sayur, terus ketika nyampe pasar ibu-ibu ngomong nih, ngobrol, menggosip. Gosipnya kayak gini gosipnya. Jeng, gimana ya update terkini antara Rusia dan Ukraina? Pernah gak ibu membahas masalah bagaimana kabarnya hubungan antara Jinping dengan misalnya Putin, Vladimir Putin? Enggak pernah. Ini bukan tema ibu-ibu. Ya, ini tema besar. Tapi hari itu seorang pembantu datang ke Nabi minta masalah ini. Apa rahasianya? Ternyata hari itu yang sedang viral di kalangan Madinah dan Makkah itu adalah pembahasan Baitul Maqdis yang sedang trending topik. Kok bisa? Karena hari itu menurut Profesor Abdul Fattah, Nabi Muhammad SAW sangat hiperaktif. Beliau datang menemui para sahabat, membahas tentang Masjidil Aqsa. Ketemu dengan para sahabiyah, bahas tentang Baitul Maqdis. Ketemu dengan para sahabat muda, bahas tentang bumi-bumi Syam. Dari saat itu Nabi itu selalu mengobarkan semangat dan mengingatkan para sahabat-sahabat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Muncullah hadis ini. Perhatikan. Kata Maimunah, ya Rasulullah,
berikanlah kami fatwa instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Apa jawaban Nabi SAW? Qala ardul mahsyar wal mansyar. Oh, Baitul Maqdis itu adalah padang mansyar dan mahsyar. Mansyar, padang tempat manusia berpencar. Mahsyar, tempat mereka berkumpul. Nanti Bapak Ibu, kita semua akan meninggal. Setelah hari kiamat ada namanya masa yaumul hisab di padang mahsyar. Itulah Baitul Maqdis, itulah Palestina. Jadi kita semua nanti mau nggak mau akan datang ke Palestina, entah dalam kondisi hidup atau setelah kematian. Nah, kemudian baru keluar fatwanya. Apa kata Nabi? Perhatikan. Ituhu wasallu fi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi ma siwa. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dari Romawi dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Mau tidak, Bu? Mau tidak, Pak? Gampang caranya. Datang dan bebaskan. Bisa kita hari ini? Tidak bisa, kita realistis. Persis seperti Maimunah. Makanya Maimunah si pembantu ini nanya lagi. Qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammal ilayati ya Rasulullah. Kami harus mengalahkan Romawi, bebaskan Baitul Maqdis. Tidak bisa, boten sakit kalau bahasa Jawanya itu. Tidak bisa Rasulullah. Kami masih sedikit pasukannya, kami masih lemah, tidak bisa menghadapi Romawi yang punya jutaan pasukan dan teknologi yang mutakhir. Tidak bisa. Realistis. Posisi umat Islam hari itu sama dengan kondisi kita hari ini. Makanya jawaban Nabi kepada Maimunah sama jawabannya untuk kita hari ini. Sekiranya Nabi SAW masih hidup hari ini, beliau akan mengatakan hal yang sama. Apa kata Nabi? Qala falyuhdi ilaihi zaitan yusradifi fa inna man ahada lahu kana kaman sallati. Kalau kalian belum sanggup, kalau kalian belum bisa, kata Nabi, falyuhdi, maka kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, pahalanya seperti sholat di Baitul Maqdis. Sederhana ya. Kirim apa, Bu? Kirim apa, Pak? Jujur Pak ya, selama ini kita kalau kirim ke Palestina donasi, niatnya sedekah atau hadiah? Sedekah atau hadiah? Sedekah, selama ini niatnya betul. Saat ini tak sedekah untuk Palestina gitu kan? Sedekah untuk Palestina. Ternyata kita keliru. Sedekah ini bahasa Madura atau bahasa Arab? Bahasa Arab, sedekah tunjariyah. Kenapa Nabi tidak mengatakan falyatasaddaq, kirimlah sedekah untuk Palestina? Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Di situ ada pesan-pesan strategis untuk kita. Pertama, sedekah itu identik yadul ulya ila yadus sufla. Sedekah itu pemberian dari tangan yang di atas, tangan di bawah. Dari orang kaya ke orang melarat, orang miskin. Dari pejabat ke rakyat jelata, itu sedekah maknanya. Tapi hadiah dalam bahasa Arab, al-ata'u minal muhibbi ilal mahbub. Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi. Seolah beliau mengatakan kepada kita, wahai umat Islam, jangan kalian memandang rendah orang-orang Palestina seperti orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin yang kesulitan, lalu kalian kasih mereka sedekah. Jangan kalian memandang mereka sebagai orang-orang yang di bawah kalian, jangan. Tapi pandang mereka, perlakukan warga Palestina sebagai orang-orang mulia, orang-orang terhormat, orang-orang pejuang yang harus kalian muliakan. Maka pemberian kita kepada mereka bukan sedekah, tapi niatnya adalah hadiah. Kalau sedekah itu terkesan kita di atas, mereka yang butuhkan kita. Tapi kalau hadiah, kita yang butuh mereka. Kedua, sedekah itu biasanya harta sisa, uang sisa. Sedekah itu punya miliaran rupiah di saldo, ya ngasihnya cuma 2-3 juta dengan niat hadiah. Enggak masuk itu. Hadiah itu sesuatu harta yang berat untuk dilepaskan itu hadiah. Jadi seperti halnya Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, ketika mereka melihat Israel perang melawan Gaza, itu Amerika itu langsung berbondong-bondong kirimkan senjata terbaiknya. Enggak ada istilahnya Amerika kirimkan jet tempur rongsokan misalnya, atau Jerman mengirimkan amunisi bekas, enggak ada. Mereka memberikan yang terbaik untuk Israel.
untuk mensupport Israel. Tapi kenapa umat Islam hari ini masih banyak yang memberikan harta sisa, dengan tenaga sisa, waktu sisa, pikiran sisa? Kenapa? Karena kita masih menganggap ini adalah permasalahan sekunder, permasalahan nomor 2 yang gak perlu kita perjuangkan dengan sekuat tenaga. Itu masalah kita. Makanya orang Gaza curhat sama saya, aduh kok enak banget Israel ya. Kenapa Israel begitu didukung, disupport totalitas oleh Barat, sementara umat Islam mendukung kita angin-anginan, nggak konsisten. Kita selama ini ngakunya kal jasadil wahid gitu kan. Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu adu tada'a sa'irul jasad bis-sahr wal humma. Perumpamaan orang beriman dalam rasa cintanya, kasih sayangnya seperti tubuh yang satu. Apabila amandannya bengkak, seluruh tubuh panas, nggak bisa tidur semalaman dan meriang. Itu hadisnya. Tapi hari ini hadis itu sedang dipakai oleh orang-orang Barat. Ketika Israel perang melawan Gaza, mereka berbondong-bondong kirimkan harta terbaik mereka, senjata mereka, finansial mereka, logistik mereka, karena mereka merasa seperti jasad yang satu. Kita yang harusnya memiliki hadis ini, tapi kita tidak seperti itu. Maka PR kita malam hari ini adalah untuk kembali mengaplikasikan hadis ini. Jangan memandang mereka warga Gaza sebagai orang-orang rendahan. Mereka orang-orang mulia yang harus kali kita cintai, kita muliakan. Kalau sedekah itu motivasinya kasihan, tapi kalau hadiah motivasinya adalah cinta dan kasih sayang. Terus Ustaz, sekarang kita harus bagaimana Ustaz? Kita sudah ngasih sudah, doa sudah, boykot sudah, perang belum selesai. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau peristiwa genosida di Gaza hari ini hanya memberikan respon, hanya membuat kita ini menangis, frustasi, sedih, lalu nggak kuat melihat pemandangan, akhirnya kita menjauh dari medsos, berusaha untuk menghibur diri kita, maka kita gagal menangkap hikmah dan pesan yang ingin disampaikan oleh warga Gaza kepada kita. Terus kita harus ngapain? Mereka ingin agar kita paham. Warga Gaza berusaha membangunkan kita. Wahai umat Islam, kalian sudah terlalu lama tertidur. Kalian sudah terlalu lama abai. Kami dalam blokade, dalam embargo, kami selama ini memikul beban besar ini sendirian. Kami mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid kalian sendirian. Sudah saatnya kita berbagi beban hari ini. Sudah saatnya kita berbagi rasa hari ini. Mereka sedang bangunkan kita agar kita jangan tidur lagi, agar kita mulai konsisten. Ingatlah, perjuangan pembebasan Baitul Maqdis tidak bisa diselesaikan secara pragmatis. Nggak bisa kita sekarang kirim pasukan lalu merdeka, nggak bisa. Ini adalah perjuangan yang membutuhkan nafas panjang, kesabaran. Makanya kalau kita sekarang marah melihat peristiwa Gaza, kalau kita sekarang frustasi, depresi, kita lampiaskan kepada anak-anak kita hari ini. Bukan untuk pukuli mereka, bukan, tapi kita lampiaskan semangat ini kepada anak kita. Wahai nak, mulai hari ini bapak dan ibu akan mendidik kamu menjadi seorang pejuang tangguh. Kamu harus menjadi muslim yang sukses, yang hafal Quran, yang bisa bahasa Arab, agar kamu bisa memasuki samudra Al-Quran dengan bahasa Arab itu. Kamu harus menjadi orang-orang yang berani, bermental kuat seperti anak Gaza. Kita mulai hari ini, ayah, ibu dan kamu, kita wakafkan diri kita untuk mengejar visi misi terbesar kita, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Pembebasan Masjid Al-Aqsa, sekali lagi, membutuhkan nafas panjang. Tidak hanya kirim donasi selesai, nggak bisa, tapi kita mulai membangun semangat jihad di tengah keluarga kita. Sekarang mungkin kita nggak bisa ke sana, ya, nggak bisa ke Gaza, terbatas. Tapi apalah gunanya kalau kita ke Gaza sekarang? Kita pun belum siap, betul? Kita belum siap. Kita bahasa Arab masih belepotan. Mau pakai bahasa apa? Pakai bahasa Madura. Abu Ubaidah nggak paham apa itu matur sekelangkong gitu.
Itu yang paham diri kita aja. Kita mau jihad ke Gaza tapi fisik kita ini masih ada yang kegendutan, obesitas, atau kekurusan, atau masih batuk-batuk karena banyak rokok, pengen jihad, nggak bisa. Maka tugas kita hari ini persiapkan diri kita, mental kita, skill kita, anak-anak kita. Tanamkan itu visi-visi itu, nak. Kamu harus menjadi mujahid yang membebaskan Baitul Maqdis. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh warga Gaza untuk kita hari ini. Adapun masalah donasi itu nomor sekian. Itu nomor sekian. Jadi masalah donasi, Pak, saya ingin luruskan juga nih ya. Jangan kita berdonasi ketika kita semangat aja. Ini masalah kita. Masalahnya kita semangatnya itu jarang-jarang, betul? Kita semangat paling setahun 2 kali 3 kali itu. Jadi kalau kita semangat, kalau baru kita donasi, ya kita donasi cuma 3 kali setahun. Tapi jadikan donasi ini, jihad harta ini sebagai media untuk menjaga semangat kita. Kalau kita lagi mulai lupa, mulai bosan bicara Palestina, bismillah ya Allah, ini jihad hartaku untuk Palestina, untuk menjaga semangat kita. Donasi itu cara kita untuk menjaga kewarasan kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita punya hutang besar yang menunggu kita, yaitu Masjidil Aqsa. Dan ini juga saya harus sampaikan pesan dan mimpi beberapa teman-teman kami di Gaza. Suatu hari saya pulang dari sholat Jumat di satu masjid kecil di wilayah utara jalur Gaza. Saya ditepuk oleh seorang paruh baya. Dari belakang saya ditepuk pundak saya. Apa dia bilang? Muhammad Hussein, tadi malam saya bermimpi. Saya bermimpi umat Islam Indonesia ini berada di barisan terdepan, memimpin umat Islam dunia membebaskan Baitul Maqdis. Amin. Takbir. Dan ini bukan pernyataan 1-2 orang, banyak orang-orang Gaza di sana itu yang meletakkan ya harapan mereka terhadap umat Islam Indonesia. Karena mereka melihat ketika negara-negara Arab itu mereka mulai menjauh, bahkan mulai normalisasi dengan Israel. Apa itu normalisasi? Berdamai dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka kecewa, namun mereka melihat Indonesia ini konsisten. Jadi banyak warga Gaza, baik rakyat maupun pemerintahannya, mereka itu menaruh harapan besar pada kita, agar kita ini menjadi umat muslim terdepan dalam memimpin pembebasan Baitul Maqdis. Siap semua? Siap untuk merealisasikan mimpi mereka? Siap? Maka dari itu, dari sekarang kita persiapkan, kita edukasi diri kita, kita tanamkan visi misi ini. Kenapa ayah saya itu berani mengirimkan anaknya ke Gaza? Karena ayah saya sama, ayah saya itu marah, bapak saya itu marah dengan melihat Zionis itu membantai Gaza. Jadi bapak saya punya ambisi, paling tidak ada darah daging saya yang bisa berkontribusi di sana. Dan itu yang harus menjadi visi misi para bapak, para ibu hari ini. Kita semua terlalu lama memanjakan anak-anak kita. Kita terlalu mendidik mereka dengan lembek, sehingga banyak anak muda hari ini hidup seperti zombie. Tubuhnya rapuh, berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, karena mereka tidak punya visi misi. Padahal hari ini sekali lagi kita punya visi misi yang wajib kita tuntaskan. Demi Allah, kalau hari ini Nabi SAW masih hidup, kira-kira permasalahan apa yang ingin beliau selesaikan pertama kali? Permasalahan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu adalah hutang kita. Namun karena beliau sudah tidak ada, sudah wafat, maka tugas ini kita yang harus melanjutkan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Semoga Allah Ta'ala mengampuni semua kesalahan kita atas kelalaian kita selama ini, abainya kita terhadap Palestina. Dan semoga Allah Ta'ala memilih kita semua menjadi generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Kita berdoa, saya doakan semua yang hadir di sini, Allahumma kama jama'atana fi hadzal majlis, ijma'na fil Masjidil Aqsa wa huwa hurun azizun wa haririn fatihun ya rabbal alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis ini malam hari ini, ya Allah, kami meminta padamu, kami ingin dikumpulkan kelak di Masjidil Aqsa, ya Allah, tapi tidak sebagai turis. Kami tidak mau berkumpul sholat di sana sebagai pelancong, sebagai wisatawan, tidak.
kami mau berkumpul di Masjidil Aqsa sebagai orang-orang merdeka yang membebaskan Masjidil Aqsa dari najisnya, dari kejamnya Zionis Israel. Takbir. Ini saya sampai jam berapa, Ustaz? Mana kan dia? Oh, sampai jam 4 subuh ya. Kita nggak usah lama, ini sudah jam 11 juga. Namun ada satu hadis terakhir yang saya sampaikan, dan ini banyak jadi pertanyaan kepada saya. Ustaz, itu negara-negara Arab kemana, Ustaz? Kenapa itu banyak negara-negara Arab di sekitar warga Palestina kok mereka tidak bergerak membantu, gitu ya? Kenapa mereka terkesan diam? Kami yang di Indonesia bergejolak semangat kami, sementara mereka yang di dunia Arab sana kok malah terkesan diam. Mereka tidak diam. Pemerintah negara-negara Arab, mereka bergerak, mereka membantu Israel menghabisi Gaza. Ustaz, kalau sekarang kita kirim militer menyerang Israel, kira-kira kita bisa membebaskan Palestina enggak bisa. Saya ingin mengajak kita berpikir lebih realistis. Begini, tahun 48 ketika Israel itu mulai mendeklarasikan diri sebagai negara, saat itu Israel dikeroyok oleh negara Arab dari Libya, Mesir, Suriah, Irak, berbondong-bondong menyerang Israel dalam perang Arab Israel tahun 48. Apa yang terjadi? Israel menang telak. Umat Islam kalah telak di situ. Kemudian tahun 67 ada perang lagi, perang namanya perang 6 hari antara negara-negara Arab lawan Israel. Normalnya itu menang negara-negara Arab karena jumlahnya lebih banyak, tapi kalah di situ. Kemudian perang lagi tahun 73, perang Yom Kippur, lagi-lagi negara Arab dipermalukan. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa kemenangan tidak pernah datang dari faktor jumlah dan teknologi. Betul? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Nabi SAW dalam sejarah ghazawat Nabi enggak ada sejarahnya Nabi itu menang dalam kondisi pasukan lebih banyak. Perang Badar contohnya 300 melawan 1000. Logikanya yang menang yang berapa? 1000 logikanya ya. Tapi kenyataannya yang menang yang berapa? 300 umat Islam. Perang Khandaq, perang Ahzab lebih banyak lagi. 700 umat Islam melawan 10.000 pasukan koalisi kafir Quraisy. Logikanya yang menang yang berapa? 10.000. Tapi yang menang ternyata 700. Pernah setelah Fatu Makkah ada satu momen umat Islam ini punya pasukan lebih dari 10.000. Wow, para sahabat, sebagian sahabat jumawa. Selama ini kita perang melawan orang-orang kafir dalam kondisi sedikit, kita menang telak. Hari ini kita punya pasukan 12.000, kita pasti menang mudah. Dalam perang apa? Yawma Hunain. Ista'jabatkum kasratukum. Perang Hunain. Apa yang terjadi hari itu? Umat Islam kalah. Apa hikmahnya? Ketika kita menggantungkan kemenangan menggantungkan jumlah sebagai faktor kemenangan, Allah pasti kalah di situ. Jadi bukan masalah menang banyak atau dikitnya, tapi masalah mental. Makanya tugas kita hari ini adalah mengupgrade keimanan kita. Anak-anak kita ini jangan mau dijauhkan dengan bahasa Arab. Sekarang ada tren, pokoknya anak kita harus pintar bahasa Inggris biar go internasional. Itu pembodohan. Belajar bahasa Arab jauh lebih penting hari ini dibanding belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan belajar bahasa Arab kita bisa mempelajari Al-Quran dan isi-isinya. Kemudian lemahnya umat Islam hari ini sudah disampaikan Nabi SAW 14 abad yang lalu dalam hadisnya Sauban. Siapa Sauban ini? Pembantu Nabi SAW yang dari kalangan pria. Sauban pernah mendengar Nabi bersabda, yushikul umam. Tolong ini hadisnya penting ya, perhatikan baik-baik. Yushikul umam antada alaikum kama ta'adad akratu ila qasa'atiha. Kata Nabi, wahai para sahabatku, sebentar lagi akan ada masa di mana kalian umat Islam itu menjadi bancaan kaum musuh kalian. Seperti segerombolan hewan buas yang berusaha memangsa buruannya. Kata salah seorang sahabat, qala qailun hal min qillatin nahnu ya Rasulullah. Rasulullah,
Apakah hari itu jumlah kami sedikit? Kok kami jadi buruan? Kok kami jadi bancaan, jadi keroyokan? Apa kata Nabi? Qala bal antum yawma idzin katsir. Hari itu kalian banyak, luber, miliaran. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sayl. Tapi hari itu kalian seperti buih-buih ombak tepi pantai. Apa itu buih ombak? Itu adalah oksigen yang terkurung dalam butiran air, nggak sakit kalau kena buih ombak itu. Dan Nabi melanjutkan, wala yanza'anallahu min sudur ya'dukum mahabbatanikum. Hari itu kata Nabi, Allah mencabut di bawah kalian dari dada musuh kalian. Ketika Barat mengirimkan alutsistanya, ketika Amerika kirimkan jet tempurnya, ketika Inggris kirimkan pesawat tempurnya, umat Islam Arab apa yang dikirimkan? Kain kafan 2 kontainer. Kita nggak ada di bawahnya hari ini. Dan apa kata Nabi menutup hadis ini? Walayak difannallahu fi qulubikum alwahan. Hari itu kata Nabi, Allah menanamkan satu penyakit di dalam jiwa-jiwa kalian umat Islam. Salah seorang sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta dunia dan bukan takut mati, Pak. Takut dalam bahasa Arab ada 3, khasyah, khauf, dan ru'b. Tapi karahiyatul maut artinya adalah benci kematian. Kalau takut mati, kadang kita takut mati, itu manusiawi. Tapi kalau sudah benci kematian, ini sifatnya orang Yahudi. 2 sifat ini, hubbud dunia, cinta dunia. Kalau para ulama menyederhanakannya, hubbud dunia artinya apa? Pelit cinta dunia. Wa karahiyatul maut, benci kematian apa artinya? Pengecut, pelit dan pengecut. Itulah wahan yang sedang melanda umat Islam hari ini. Oh, berarti Ustaz, hari ini orang-orang Arab itu, emir-emir itu sedang terkena wahan. Jangan jauh-jauh kita memvonis mereka, jangan. Kita dulu. Ini hadis gunakan untuk mendiagnosa kita. Jangan-jangan kita yang kena penyakit wahan hari ini, pelit, pengecut. Aduh, saya nggak berani bahas masalah Palestina. Nanti saya tinggal jamaah saya. Kalau saya bahas Palestina, nanti saya di take down akun saya. Kalau saya bahas Palestina, waduh, saya dianggap teroris, pengecut. Pelit itu nggak mesti nggak ngasih. Pelit itu artinya bisa jadi ngasih, cuma apa? Uang sisa. Pelit. Kita punya miliaran rupiah di saldo, ngasih cuma berapa juta, masa sudah mau menggugurkan kewajiban. Pelit namanya itu. Bicara Baitul Maqdis, bicara jihad itu, jangan uang sisa kita kasih, uang terbaik itu kewajiban kita. Kan kita punya yel-yel itu bilang, birruh, bidam, nafsi kaya aqsa, birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafsi kaya aqsa. Kalian akan menebus semua yang aqsa. Wow, jangankan darah dan nyawa, uangnya terasa berat untuk perjuangan Baitul Maqdis. Jadi gunakan hadis ini untuk mendiagnosa kita dulu, jangan jauh-jauh. Saya ngisi di Batam beberapa waktu lalu. Seorang nenek-nenek datang ke panggung, naik ke panggung. Ustaz, saya ini penjual kacang keliling, kacang tanah, kacang rebus. Dan saya sudah nabung sekian lama, alhamdulillah terkumpul 1 juta Ustaz. Ini 1 juta ini Ustaz untuk Palestina, dia bilang. Kemudian ditelepon tuh oleh salah seorang donatur, Ustaz, saya mau ngasih nenek itu 10 juta kontan. Apa kata nenek itu? Saya ambil, saya kasih juga untuk Palestina Ustaz. Masya Allah. Perhatikan, ini cara Allah memuliakan si nenek itu. Nenek itu orang miskin, orang dhaif. Tapi ketika dia sudah ada kecintaan terhadap Palestina, dia nggak perhitungan. Tabungannya yang sudah bertahun-tahun, dia kasihkan begitu saja. Di sisi lain, ada orang-orang kaya, itu ketika bicara Palestina itu berat tangannya itu. Perhitungannya itu matematika dunianya bermain itu. Aduh, kalau saya segini nanti tinggal segini uang saya, sementara saya perlu ini. Itulah penyakit wahan gitu. Ketika kita tidak berani mengorbankan hal yang terbaik yang kita miliki. Semoga saya doakan semoga di sini tidak ada yang terkena penyakit wahan. Amin. Semua di sini tidak ada yang pengecut. Amin. Tidak ada yang pelit. Amin. Maka dari itu, mari mulai hari ini, sebelum kita pulang dari acara ini,
kita install ulang semangat dan pikiran kita. Mulai hari ini kita tidak hanya peduli terhadap Palestina, tapi kita adalah bagian dalam perjuangan ini. Karena yang sedang diperjuangkan oleh Gaza adalah masjid kita, Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Maka perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Derita mereka, derita kita. Kalau mereka kelaparan, tugas kita membuat mereka kenyang. Kalau mereka kehausan, tugas kita membuat mereka hilang dahaganya. Dan para ibu, para bapak sekali lagi, mulai hari ini tanamkan visi misi itu kepada anak kita. Para guru, para ulama, mohon selama ini Palestina belum selesai dibantai, dihabisi, jangan mengganti topik sholat Jumat kita, Jumatan kita, ceramah kita, bicara Baitul Maqdis, bicara Masjidil Aqsa. Ambil itu referensi dari Al-Quran. Menurut Profesor Mufassir Dr. Muhammad Taufal di Yordan, dia meriset, dia mempelajari Al-Quran, ternyata sepertiga Al-Quran itu isinya tentang Baitul Maqdis. Kita baca surat Ali Imran, itu adalah kisah Baitul Maqdis. Kita baca surat Maryam, itu bicara Baitul Maqdis. Surat Al-Kahfi, surat Al-Isra. Kita nggak akan pernah kekurangan bahan untuk bicara Baitul Maqdis, karena sepertiga Al-Quran isinya adalah Baitul Maqdis. Ada kitab namanya Al-Arba'iniyah Al-Maqdisiyah, 40 hadis tentang Baitul Maqdis. Itu terus Pak digali. Para ulama kita ini punya hutang. Pokoknya edukasi umat, dekatkan mereka dengan perjuangan Baitul Maqdis. Itu adalah PR kita. Selama Palestina belum merdeka, jangan ganti topik sholat Jumat kita, terus bicarakan Baitul Maqdis. Dan terakhir, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Amin. Ini nggak boleh diaminkan pun sudah pasti itu. Allah janji dalam surat Al-Isra ayat 7 itu. Sekali lagi, suka tidak suka dengan tanpa kita, Masjidil Aqsa pasti terbebas. Tanpa kita atau dengan kita pasti terbebas. Namun hari ini opsinya, pilihannya ada pada kita. Kita mau jadi audiens yang pasif, yang hanya menonton, atau kita mau mengisi barisan terdepan perjuangan ini. Rugi kalau kita tidak mengambil peran dan kontribusi maksimal dalam pembebasan Baitul Maqdis. Untuk kaum ibu-ibu jangan khawatir. Ada yang sering bertanya pada saya, Ustaz, nanti kalau Palestina merdeka nanti dunia kiamat gitu ya? Enggak gitu. Kiamat itu enggak akan terjadi selama umat Islam masih hidup. Selama ada seorang muslim masih hidup di dunia ini, enggak akan terjadi hari kiamat. Masih lama insyaallah ta'ala ya. Karena Palestina sudah bebas berkali-kali. Masa Umar bin Khattab Palestina bebas. Kiamat enggak? Enggak kiamat. Saddam Ayyubi bebasan Palestina. Kiamat enggak? Enggak kiamat. Jadi jangan khawatir, takut kiamat datang lantas kita memperjuangkannya setengah-setengah hati. Ya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin memimpin yel-yel yang selama ini ya diteriakkan oleh warga Gaza. Selama saya di Gaza, saya sering ikut aksi-aksi di Gaza, dan para pejuang Gaza itu punya yel-yel yang mereka teriakkan untuk mengangkat semangat dan mengobarkan semangat jihad mereka. Dan sekarang saya ingin memimpin antum semua yel-yel tersebut ya. Nanti tolong direkam nih yang punya handphone. Kita akan kirimkan teriakan ini kepada Zionis melalui media sosial kita. Biar teriakannya dari Madura tapi menggetarkan Sigasana Netanyahu di sana. Siap? Birruh bidam nafdi kaya Aqsa. Birruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi kaya Aqsa. Kami akan membebaskan kau wahai Aqsa. Ikuti saya ya, latihan. Birruh bidam nafdi kaya Aqsa. Ini datang udah jam 11, udah pada ngantuk kayaknya. Ini saya dibilang oleh panitia kayaknya nyampe 30.000 nih yang hadir nih. Masa teriakannya sampai segitu doang? Ya saya mau teriakannya sampai ke jembatan itu Suramadu. Ya. Ya, perhatikan sekali lagi, bareng-bareng. Birruh bidam nafdi kaya Aqsa. Oke. Sekarang kita bareng-bareng, hitungan ketiga, teriak 3 kali ya. Sambil angkat tangan semua, teriakan sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Birruh bidam nafdi kaya Aqsa. Lebih semangat.
Takbir! 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 أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.